Bisakah Anda percaya rahasia menanam sayuran raksasa pemenang penghargaan sama sekali tidak melibatkan bahan kimia? Petani Amish telah menyempurnakan metode alami selama beberapa generasi, secara konsisten menghasilkan hasil luar biasa. Teknik-teknik yang terlupakan ini hampir tidak memerlukan biaya, tetapi menghasilkan tanaman 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Mari kita ungkap 10 rahasia mereka. Ata Kasau, tanah sebagai katedral hidup filosofi pertanian Amish, dimulai dengan pendekatan yang dalam dan bermakna. Mereka tidak hanya menggunakan tanah, mereka membangunnya. Perspektif ini membentuk semua praktik pertanian mereka dan menjadi dasar untuk membudidayakan sayuran luar biasa tanpa bahan kimia. Petani Amish tradisional menganggap tanah sebagai sebuah katedral hidup dengan setiap lapisan memiliki fungsi khusus. Lapisan bawah diisi bahan organik besar, mendukung dekomposisi jangka panjang dan drainase yang efektif. Lapisan tengah terdiri dari bahan setengah terurai, menopang kehidupan tanah sepanjang musim tanam. Lapisan atas berupa kompos matang halus, menyediakan nutrisi langsung untuk bibit muda. Yang membedakan kebun Amish adalah kepadatan cacing tanah yang luar biasa. Sementara, sebagian besar kebun rata-rata memiliki 5 hingga 10 cacing per kaki kubik, kebun Amish memiliki lebih dari 35 cacing per kaki kubik. Pengolah alami ini menggemburkan tanah, memproses nutrisi, dan menciptakan jalur biologis bagi akar untuk berkembang. Kebun mereka begitu kaya akan cacing sehingga mereka sering bercanda. Cacing tanah di sini sedang mengajukan kewarganegaraan. Struktur tanah hidup ini tidak tercipta dalam semalam. Petani Amish sabar, membutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk mengembangkan tanah yang penuh kehidupan sebelum mengharapkan panen luar biasa. Kesabaran ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pengelolaan alam dan keterikatan mendalam dengan tanah. Hasilnya luar biasa. Sayuran yang ditanam di tanah hidup memiliki akar yang lebih kuat dan lebar, menyerap nutrisi lebih efektif, serta tahan terhadap penyakit dan kekeringan. Yang terbaik dari semuanya, proses ini sepenuhnya gratis, menghemat sekitar 100 Hz per tahun untuk pupuk kimia. 2. Teh pupuk kandang emas cair. Pernah bertanya-tanya, mengapa sayuran Amish tumbuh hingga ukuran yang menakjubkan? Rahasianya ada pada ramuan fermentasi tenang di belakang lumbung di Pennsylvania dan Ohio. Teh pupuk kandang. Tidak seperti pupuk pabrikan, emas cair ini adalah hasil dari proses fermentasi 14 hari yang mengubah sisa dapur menjadi nutrisi tanaman. Prosesnya dimulai dengan air hujan, bukan air keran berklorinasi, karena klorin membunuh bakteri bermanfaat. Air hujan dikumpulkan dalam tong kayu, lalu bahan-bahan tak terduga ditambahkan, cangkang telur yang dihancurkan untuk kalsium, tulang ikan untuk fosfor, dan sedikit molase hitam untuk memberi makan mikroba. Seorang nenek Amish bersumpah dengan menambahkan sedikit susu segar pada hari ke-7 untuk membangunkan para penolong yang tidur dalam campuran tersebut. Proses fermentasi membutuhkan pengadukan harian dengan dayung kayu, tidak pernah dengan logam, karena logam dapat mengganggu aktivitas mikroba. Saat difermentasi, campuran ini berbusa dan mengeluarkan aroma tanah yang khas. Penduduk setempat bercanda, kebun Amish adalah tempat sayuran minum sampahnya. 1 sendok makan teh pupuk kandang mengandung lebih dari 4 miliar mikroba bermanfaat. Bagaimana mereka tahu kapan sudah siap? Gelembung memberi jawabannya. Saat 1 sendok dituangkan kembali ke dalam tong menghasilkan setidaknya 10 gelembung, berarti ramuan ini telah mencapai potensi puncaknya. Pada tahap ini, teh pupuk kandang harus digunakan dalam 24 jam sebelum mikroba kehabisan makanan. Bibit disiram dengan larutan encer 10 sorbosa 1. Sementara tanaman dewasa menerima teh penuh setiap 2 minggu selama musim tanam. Hasilnya tak terbantahkan. Sayuran kaya nutrisi,
seperti tomat Amish, mengandung 34% lebih banyak likopen daripada varietas konvensional. Dan yang terbaik, ini sepenuhnya gratis, menghemat sekitar $60 per tahun untuk pupuk dan stimulan pertumbuhan. 3. Abu kayu, emas untuk kebun. Dari perapian ke kebun, begitulah cara orang Amish mengubah abu kayu menjadi sumber mineral yang berharga. Sementara banyak orang membuang abu, orang Amish melihatnya sebagai harta karun yang mengandung tapi 18 mikronutrien penting. Kalium, kalsium, dan magnesium adalah bintang utamanya, mendorong pertumbuhan sayuran yang cepat. Namun, tidak semua abu sama. Kayu keras seperti ek dan maple memberikan kandungan mineral tertinggi. Orang Amish memilih kayu bakar dengan lebih teliti daripada banyak orang memilih furnitur untuk rumah mereka. Takaran aplikasi diukur dengan ketat. Untuk sebagian besar sayuran, mereka menaburkan lapisan tipis sekitar 1 cangkir per 10 kaki persegi dan mencampurnya ringan ke permukaan tanah. Tanaman yang ditujukan untuk ukuran raksasa mendapat perhatian khusus. Tomat diberi pupuk abu saat penanaman, sementara sayuran seperti wortel diperlakukan sekali saat daunnya mencapai 6 inci. Waktu juga sangat penting. Abu diterapkan setidaknya 2 minggu sebelumnya untuk mengurangi kealkalian dan mencegah penguncian nutrisi. Pendekatan teliti ini menghindari aplikasi berlebihan yang dapat menaikkan pH tanah terlalu tinggi dan mengunci nutrisi penting. Hasilnya mengesankan. Kebun yang diperlakukan dengan abu kayu menghasilkan peningkatan 27% dibandingkan area tanpa perlakuan. Lebih penting lagi, kepadatan mineral sayuran meningkat secara signifikan, menghasilkan panen yang lebih beraroma dan tahan lama. Yang terbaik, ini sepenuhnya gratis, menghemat sekitar $50 per tahun untuk suplemen mineral. 4. Siklus rotasi. Spasial rotasi tanaman bukanlah hal baru bagi orang Amish, tetapi mereka telah mengangkatnya menjadi sebuah seni yang mereka sebut siklus spasial. Di banyak komunitas, tanaman dibagi menjadi 7 keluarga. Tanpa satu keluarga pun ditanam di tanah yang sama secara berurutan. Sayuran akar tidak pernah tumbuh di tempat sayuran daun baru saja dipanen. Tomat tidak ditanam setelah kacang. Setiap tanaman meninggalkan nutrisi tertentu dan menguras yang lain, menciptakan ritme biologis. Rahasianya terletak pada pencatatan yang teliti. Kebun kecil dibagi ke dalam petak-petak di peta kertas, diwariskan turun-temurun. Setiap tahun ke-7, kebun dibiarkan kosong sepenuhnya, memberi kesempatan tanah untuk pulih, bahkan di lahan kecil. Puluhan tahun, data menunjukkan dampaknya. Kebun Amish yang dirotasi dengan benar menghasilkan 41% lebih banyak berat panen dibandingkan metode tanam acak. Lebih mengesankan lagi, siklus rotasi ketiga mengungguli yang kedua, membuktikan manfaat kumulatifnya. Mereka bercanda. Peta kebun kami lebih detail daripada rencana pensiun. Yang terbaik, ini gratis, menghemat sekitar $50 per tahun untuk tanah baru atau tambahan perbaikan tanah. 5. Biochar, emas hitam. Orang Amish menyebut biochar sebagai emas hitam, zat ajaib yang dibuat dari limbah kebun melalui pembakaran lambat dalam lubang berbentuk kerucut dengan oksigen terbatas, menghasilkan material kaya karbon. Biochar segar tidak bisa langsung digunakan, harus diisi terlebih dahulu. Orang Amish merendam biochar segar dalam teh kompos selama setidaknya 2 minggu, mengisi pori-pori mikronya dengan bakteri dan nutrisi bermanfaat. Hasil uji menyoroti nilainya yang luar biasa. Tanah berpasir yang diperkaya, biochar Amish mampu menahan 63% lebih banyak air, secara signifikan mengurangi kebutuhan irigasi saat kekeringan. Tanah liat menjadi lebih gembur dan drainasenya lebih baik. Yang paling mengesankan, uji menunjukkan bahwa biochar membantu tanah menahan nitrogen yang biasanya hilang dari pupuk konvensional. Mereka berkata bahwa biochar mereka telah memperbaiki tanah sejak sebelum banyak kakek nenek lahir. Kebun baru menerima aplikasi biochar dalam jumlah besar
sementara kebun lama diberi lapisan tipis di permukaan untuk kemudian diintegrasikan cacing tanah secara alami. Tanaman raksasa diberi dosis langsung biochar di lubang tanam. Gratis, metode ini menghemat sekitar 60 lalos per tahun untuk perbaikan tanah. Naum, hewan pendamping. Masuklah ke kebun Amish dan Anda akan melihat sesuatu yang tak biasa. Hewan adalah bagian integral dari sistem, bukan hanya ditempatkan di sudut lahan. Kemitraan antara tanaman dan hewan memungkinkan budidaya luar biasa tanpa bahan kimia. Kandang kelinci digantung di atas tumpukan kompos, di mana kotoran kelinci, salah satu pupuk alami terkaya, menambahkan nitrogen 2 kali lipat dari kotoran ayam dan 4 kali lipat dari kotoran sapi, menciptakan zona subur untuk ditanami. Ayam bertindak sebagai tim pembersih. Setelah panen, mereka dilepaskan di kebun untuk mencakar gulma, memakan telur serangga, dan meninggalkan kotoran kaya nutrisi. Metode pengendalian hama alami ini memutus siklus hidup hama tanpa bahan kimia. Studi menunjukkan kebun dengan ayam mengalami 71% lebih sedikit masalah hama di musim berikutnya. Bebek dan angsa ahli dalam pengendalian hama. Berbeda dengan ayam, mereka tidak mencakar tanaman, menjadikannya sempurna untuk patroli hama selama musim tanam. Angsa bahkan lebih suka memakan gulma daripada sayuran. Waktu sangat penting. Hewan diputar melalui bagian kebun sesuai jadwal untuk menghindari penggembalaan berlebihan atau pemupukan berlebihan. Sebidang kebun bisa menampung ayam selama 3 hari, lalu dibiarkan istirahat beberapa minggu sebelum ditanami kembali. Seperti kata orang Amish, hewan adalah pekerja yang dibayar dengan pakan dan tidak pernah mengeluh. Gratis, menghemat sekitar $40 per tahun untuk pestisida. 7. Ilmu sirkulasi udara. Faktor aliran udara yang sering diabaikan telah dijadikan ilmu oleh orang Amish untuk menumbuhkan tanaman yang lebih sehat dan panen yang lebih besar. Aliran udara yang tepat mencegah penyakit jamur berkembang di lingkungan yang lembab dan pengap. Studi menunjukkan kebun Amish menghadapi 37% lebih sedikit masalah jamur dibandingkan kebun konvensional dengan tanaman serupa. Rahasianya terletak pada penataan dan jarak tanam yang presisi. Alih-alih menanam berbaris, kebun Amish mengikuti pola yang menyalurkan aliran udara alami. Tanaman tinggi tidak pernah menghalangi angin untuk tanaman yang lebih pendek, dan setiap tanaman diposisikan sesuai kebutuhan ventilasinya. Sayuran daun diberi jarak lebih lebar saat kondisi lembab dan lebih rapat saat cuaca kering. Tinggi tanaman diatur dalam urutan bertingkat, jagung tinggi di samping cabai sedang, lalu diikuti labu yang rendah. Efek bertingkat ini menciptakan pusaran angin lembut yang memperkuat batang tanaman melalui resistensi, mirip dengan cara angin menguatkan batang pohon. Pengukuran menunjukkan tanaman dalam sistem aliran udara Amish memiliki batang 30% lebih tebal dibandingkan penanaman baris konvensional. Batang yang lebih tebal menopang hasil panen berat tanpa patah. Mereka bercanda, kami memprediksi angin besok lebih baik daripada berita malam. Gratis dan menghemat sekitar $30 per tahun untuk fungisida. 8. Sistem penopang dinamis. Pernahkah Anda melihat tanaman tomat roboh karena buahnya terlalu berat? Orang Amish telah memecahkan masalah ini lebih dari 1 abad lalu dengan sistem penopang dinamis, sangat berbeda dari teralis kaku yang dijual di toko. Teralis tradisional bersifat kaku, dengan tanaman tumbuh mengelilinginya. Sistem penopang Amish tumbuh bersama tanaman, dimulai dengan kerangka kokoh dari bahan alami. Tanaman muda mendapat sedikit penopang yang bertambah seiring batang menebal dan buah berkembang. Fitur kuncinya adalah simpul yang bisa mengendur sendiri sehingga mencegah kerusakan batang akibat ikatan yang terlalu ketat. Pengukuran menunjukkan tanaman dengan sistem penopang Amish memiliki batang 28% lebih tebal dibandingkan yang ditanam di teralis konvensional. Tanaman yang ditopang dengan baik mengalihkan energi dari penguatan batang ke pengembangan buah. Hasilnya, dengan varietas yang sama, sistem Amish menghasilkan 41% lebih banyak buah berdasarkan berat.
Struktur penopang ini secara bertahap dinaikkan sepanjang musim tanam untuk mengangkat pucuk tanaman ke arah cahaya matahari optimal. Penopang tomat mereka begitu efektif dan menarik sehingga para tukang kebun akhir pekan rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk memotret kandang tomat ini, gratis dan menghemat sekitar 50 bola per tahun dari kerugian hasil panen. 9. Kebangkitan benih-benih mengandung segalanya untuk menumbuhkan sayuran raksasa, tetapi orang Amish membuka potensinya dengan teknik khusus yang telah disempurnakan selama beberapa generasi. Proses kebangkitan benih dimulai beberapa minggu sebelum penanaman. Benih tidak langsung ditabur ke tanah. Mereka menjalani ritual yang dipersiapkan dengan cermat yang memberi tanaman keuntungan 23 hari dibandingkan metode tanam biasa. Inti teknik ini adalah penyesuaian suhu yang meniru musim semi. Benih melalui fase dingin pada suhu 3-4 nukurakus 30 jolot kikun manego pamana, lalu perlahan-lahan menghangat. Perubahan suhu ini mengaktifkan hormon yang sering diabaikan dalam penanaman biasa. Orang Amish menggunakan blok tanah khusus, bukan pot, di rumah kaca. Blok tanah ini berisi campuran kompos, tanah, dan mineral khusus yang disesuaikan dengan setiap jenis tanaman. Bentuk blok mendorong perkembangan akar, penuh tanpa lilitan seperti pada pot bulat. Pengukuran menunjukkan akar dari bibit yang dibangunkan 78% lebih besar dibandingkan benih biasa. Akar yang lebih besar menyerap nutrisi lebih baik dan lebih tahan terhadap kekeringan. Metode pembibitan mereka membuat bibit lain tampak lambat tumbuh, gratis dan menghemat sekitar $30 per tahun untuk bibit. 10. Panen pada waktu yang tepat. Pepatah Amish mengatakan, terlalu cepat kehilangan rasa, terlalu lambat kehilangan ukuran, mencerminkan kebijaksanaan mereka tentang waktu panen yang sempurna untuk sayuran luar biasa. Mereka memahami siklus aliran getah yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan fase bulan. Panen saat puncak aliran getah antara pukul 4.30 hingga 6 pagi, ketika tanaman telah mengumpulkan nutrisi sepanjang malam, menghasilkan sayuran dengan 31% lebih banyak nutrisi dibandingkan panen acak. Tanaman umbi seperti wortel dan kentang dipanen sore hari. Mereka menghindari panen saat kelembapan tinggi atau tepat setelah hujan, karena kelebihan air mengurangi rasa dan memperpendek masa simpan. Panduan terbaik adalah memeriksa kekencangan batang dengan menekannya perlahan pada waktu yang berbeda. Tukang kebun berpengalaman dapat merasakan perubahan tekanan yang menandakan momen panen sempurna. Ketepatan waktu panen orang Amish begitu akurat, Anda bisa menjadwalkan kopi pagi bersama mereka. Benih dari panen yang dipetik pada waktu tepat menghasilkan bibit yang lebih besar, melanjutkan siklus peningkatan dari tahun ke tahun. Metode ini gratis dan menghemat sekitar $20 per tahun untuk pembelian benih. Teknik Amish ini membentuk sistem yang lengkap dengan setiap bagian saling mendukung. Mereka membuktikan bahwa panen luar biasa tidak memerlukan bahan kimia, hanya kesabaran, pengamatan cermat, dan penghormatan pada proses alami. Teknik mana yang akan Anda coba di kebun Anda? Bagikan pendapat Anda.